Ya, jadi sekarang kita akan coba belajar menentukan besar gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Nah, nanti di samping kita akan menentukan arahnya, kita juga akan menghitung berapa besarnya. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau misalnya nih ada kawat sejajar seperti itu, kemudian dia berarus listrik I1 dan I2. Nah, supaya warnanya agak-agak beda ya, bisa kelihatan oleh kalian, saya akan coba rubah warnanya ya untuk I1 ini kawatnya merah ya. I1 kawatnya merah nih, arusnya ke atas. Sementara I2 kawatnya hitam. Nah, coba saudara-saudara sekalian, Anda masih ingat aturan genggaman tangan kanan yang disampaikan oleh Oersted? Apa kata Oersted? Bahwa ketika ada kawat berarus listrik, ya, maka di sekitar kawat itu akan terdapat medan magnet yang arahnya mengikuti kaidah genggaman tangan kanan. Jadi kalau arah arusnya ini kita anggap sebagai pulpen kayak gini ya, lihat foto saya. Kemudian jempol ini menunjukkan arah arusnya, maka keempat jari ini menunjukkan arah garis-garis medan magnet, ya. Sehingga Anda bisa lihat ini kalau ada I-nya ke atas nih kawat yang merah, maka akan ada garis-garis medan magnet yang arahnya mengikuti aturan kaidah genggaman tangan kanan. Yang arahnya kemana nih? Arahnya tentu ke sini ya kan, genggaman tangan kanan. Nah, ini ya, ini B-nya arahnya kira-kira ke sini. B-nya ke sini. Dan di tiap titik-titik ini akan ada vektornya ya, akan ada arah vektornya ya. Saya ambil contoh nih, saya ambil contoh di titik ini berarti dia ke sini. Di titik ini dia ke sini. Ya ke depan, di titik ini dia ke sini. Setiap titik dia arahnya beda-beda. Nah, sekarang saudara, Anda lihat nih, ketika dia menempel di kawat I2, kira-kira arah garis-garis medan magnetnya itu ke dalam bidang atau keluar bidang? Mana ini arah B-nya? Ke sono tentu ya kan, yaitu ke dalam bidang. Saya perbesar nih ya. Jadi arah gaya bukan arah gaya Lorentz ya. Ini arah garis-garis medan magnetnya ini ke dalam bidang. Jadi kalau saya gambarkan sebagai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, ya, maka dia arahnya ke dalam sana, ke arah Z negatif. Itu adalah garis-garis medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat satu, ya, oleh kawat satu. Nah, sekarang Anda fokus ke kawat dua. Kawat dua ini, saudara-saudara sekalian, arus listriknya, ya kawat dua ini, arus listriknya ini menuju ke atas, ya kan, arus listriknya tuh menuju ke atas. Jadi ini I-nya nih, arus listriknya ke atas. Kemudian dia ada B-nya, arahnya ke dalam. Maka arah gaya Lorentz-nya kemana? Ke kanan atau ke kiri layar Anda? Kemana? Ayo sambil nunggu roti lewat tuh, arahnya kemana tuh? I-nya ke atas, B-nya ke dalam. Maka namparnya kemana? Kanan kiri. Kanan. Oke, keren ya. Jadi dia akan mendapatkan atau akan terdapat gaya Lorentz pada kawat I2 yang arahnya ke kiri sini. Nah, berarti nanti kawat 2 akan melengkung ke kiri yang disebabkan oleh
garis-garis medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1 ini B1. Maka gaya Lorentz-nya ini F2 ini ke kiri. Berarti kawat 2 akan melengkung ke kiri. Paham sampai sini, guys? Paham belum? Sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita konsen ke kawat 2 ya. Kita konsen sekarang ke kawat I2. Kawat 2 ini kan mengalir arus listrik, ya kan? Arahnya ke atas. Maka menurut aturan genggaman tangan kanan yang disampaikan oleh Ørsted, berarti di sekitar kawat 2 itu terdapat garis-garis medan magnet juga. Yang arahnya kemana? Arahnya ya sesuai dengan aturan genggaman tangan kanan, ya kan? Coba berarti kemana itu arah garis-garis medan magnetnya? Genggaman tangan kanan kan 4 jari kita ke sini arahnya, ya kan? Ini terus berarti ini B-nya ke sini, muter ke sini. Nah, sekarang di titik yang menempel dengan kawat I1, berarti arah B-nya kemana itu? Maka arah B-nya ke sini, ke depan bidang, ya kan, menuju ke kita. Nah, ini arah B-nya. Ya, jadi ini arah garis-garis medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat I2 yang menempel pada kawat 1. Jadi ini B2-nya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kalau Anda ini ada kawat ya, ada kawat I-nya ke atas, ya kawat I-nya ke atas, ini I1 ya, I1 ke atas, kemudian ada B-nya ke depan, I-nya ke atas, B-nya menuju ke Anda, maka namparnya kemana arah gaya Lorentz-nya? Ke kanan atau ke kiri? Mana? Kanan, kiri? Ke sini, ya kan? Jadi ada gaya Lorentz ya sesuai dengan aturan tamparan tangan kanan, gaya Lorentz yang ada pada kawat I1 arahnya ke kiri. Ya, ini F1. Jadi coba Anda bayangkan sekarang ada 2 kawat sejajar, ya kan? Yang satu ada gaya ke kanan, yang satu ada gaya ke kiri seperti ini. Maka apa yang terjadi dengan kawat? Maka yang terjadi dengan kawat, dia akan saling tarik seperti ini. Kenapa? Karena kawat pertama tadi, dia mendapatkan gaya Lorentz ke kanan, yaitu F1, ya, arus listriknya ke atas, dan ini juga ada gaya Lorentz ke kiri, F2, arus listriknya ke atas, I2. Ya, jadi itu yang terjadi pada kawat sejajar ketika arus listriknya searah. Nah, sekarang gimana nih kalau arus listriknya ini berlawanan arah? Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ya, jadi ini arus listriknya ke atas nih, lalu yang ini arus listriknya ke bawah. Apa yang terjadi dengan kawat? Apakah dia langsing menjadi langsing seperti yang di sebelah kiri ini? Maka mari Anda coba mainkan aturan 2 ya tadi, genggaman tangan kanan dan aturan tamparan tangan kanan. Ya, coba kita lihat dulu ya. Saya bedakan lagi kawat 1 ini saya beri warna merah saja ya. Ini kawat 1 warna merah arusnya ke atas, kawat 2 warna hitam itu arusnya ke bawah. Maka apa yang terjadi dengan kawat? Nah, saudara-saudara sekalian, langkah pertama adalah Anda gunakan aturan genggaman tangan kanan Ørsted. Ya, apa kata Ørsted? Arus listrik ke atas maka digenggam. Jadi garis-garis medan magnet di sekitarnya itu mengikuti aturan genggaman tangan kanan. Ya, sama berarti ya dengan yang di sebelahnya, maka B-nya ke sini ya, B-nya ke sini.
maka B yang menempel pada kawat I1 arahnya ke dalam bidang, ya, arahnya ke dalam bidang. Ini ya, B-nya itu ditimbulkan oleh kawat 2 ya, menuju ke dalam bidang. Berarti saudara-saudara, ini adalah B2. Ini B1 ya. B oleh kawat 1, ini I-nya adalah I2. Sekarang Anda mainkan gaya Lorentz-nya. Ada B ke dalam, ya, I-nya ke bawah. Maka gaya Lorentz kemana? Jadi gaya Lorentz-nya ke sini, ya kan? Artinya saudara-saudara sekalian, kawat yang dialiri arus listrik I2 akan mendapatkan gaya Lorentz ke kanan. Nah, seperti itu. Ini gaya Lorentz pada kawat 2. Nah, sekarang kita konsen lagi ke kawat 2. Ya, Anda konsen ke kawat 2, coba. Ketika kawat 2 ini dialiri arus listrik yang arah arusnya ke bawah, maka dia akan menghasilkan garis-garis medan magnet ya yang mengikuti aturan genggaman tangan kanan. Nah, berarti I-nya ke bawah, jempolnya ke bawah, maka genggamannya ke sini. Ya, jadi genggamannya ke sini. Arah jari-jari kita genggamannya ke sini. Ya, jadi ini ke sini, ya kan, ini ke sini. Maka di titik yang menempel dengan kawat I1 itu akan ada garis-garis medan magnet yang arahnya kemana? Ke sono, ke dalam bidang, ya. Jadi ini ada apa namanya? Ada B oleh kawat 2, ini ada I1-nya. Nah, sekarang Anda mainkan aturan tamparan tangan kanannya. I-nya ke atas, B-nya ke dalam. Maka kawat akan melengkung kemana? Arah tamparannya kemana? Sini ya. Jadi ke sini akan ada gaya Lorentz ya pada kawat I1. Ini gaya Lorentz pada kawat I1. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi dengan dua kawat itu? Maka dua kawat itu akan saling melengkung menjauh seperti itu. Ya, jadi kenapa dia saling menjauh? Karena kawat 2 ya mendapat gaya Lorentz ke kanan ketika arus listriknya ke bawah. Kawat 1 dia akan mendapatkan gaya Lorentz ke kiri ketika arus listriknya dia mengalir ke atas ya. Jadi ini I1, ini I2, kawatnya akan melengkung seperti ini. Jadi kesimpulan kita ada bisa jadi saling tarik menarik kedua buah kawat ketika dialiri sama-sama dialiri arus listrik, bisa jadi tolak menolak. Kapan dia tarik menarik? Ketika arus listriknya searah. Kapan dia tolak menolak? Ketika arus listriknya berlawanan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa besar gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolaknya. Nah, besar gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak antara dua buah kawat yang berarus listrik sejajar, itu nilainya adalah K, yaitu tetapan ya, atau konstanta, di mana K itu sebetulnya berasal dari 4pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 ya. Jadi K kali I1 kali I2 kali panjang kawatnya dibagi jarak antara dua kawat. Ya, jadi ini saudara-saudara sekalian, besar gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak. Ya, di mana nilai K-nya ini Anda bisa ingat-ingat ya. Jadi boleh jadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolaknya itu ini mu0 ya dikali I1 kali I2 kali L per 2pi A. Nah, K itu berasal dari mu0 dibagi dengan 2pi. Ya, jadi ini K ini berasal dari mu0 dibagi dengan 2pi. Ya, lalu A-nya ini jarak antara dua kawat. Ya, A-nya jarak antara dua kawat. Jadi demikian saudara-saudara sekalian, cara kita menentukan berapa besar
gaya tarik-menarik, berapa besar gaya tolak-menolak antara dua buah kawat lurus yang berarus listrik ketika saling berdekatan. Nah, sekarang kita ke soal ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Baik, kalau tidak ada, ini saya hapus ya. Sekarang kita coba untuk ke soal ya. Jadi ini soal satu ini kita akan coba kerjakan. Habis itu kita bisa selesai ya. Dua kawat panjang sejajar masing-masing dialiri arus listrik 10 ampere dan 5 ampere ya. Dia terpisah 5 cm satu dengan yang lain. Anda diminta untuk melihat gambarnya. Yang A, kemana arah kedua gambar itu melengkung? Lalu diminta menggambarkan. Padahal Anda pasti tahu kan kalau arah arusnya berlawanan berarti dia akan tolak menolak. Tapi walaupun sudah tahu, Anda diminta untuk menggambarkan. Lalu yang B, berapa besar gaya per meter? Nah, artinya kalau gaya per meter berarti panjang kawatnya dianggap 1 meter ya. Jadi L-nya dianggap 1 meter. Berapa besar gaya per meter yang bekerja pada kawat Y? Nah, gimana itu kalau ada soal seperti itu? Maka caranya sama ya, saudara-saudara sekalian, kayak yang tadi nih. Ini ada kawat, maka garis-garis medan magnetnya ya ini saya ambil warna merah untuk kawat 1 ya, kawat X. Jadi ketika ada kawat X seperti itu, akan ada garis-garis medan magnet ya. Sorry, kebalik ya. Aturan genggaman tangan kanan ya, saudara-saudara sekalian. Aturan genggaman tangan kanan sini, ya kan? Sehingga akan ada sini ya, akan ada medan magnet sini. Lalu ini I yang pada Y-nya. I-nya ke atas, B-nya ke depan, maka gaya Lorentz-nya ini gaya Lorentz pada kawat Y. Ya, jadi kalau digambarkan dengan garis yang agak rapi, kira-kira sini ya, ini F-nya, ini B-nya, dan itu I-nya. Nah, bagaimana dengan yang hitam tadi, yang kawat Y? Maka sama ya, kawat Y berarti akan ada, akan ada garis-garis medan magnet seperti ini ya yang nanti menyentuh kawat Y. Ya, arah garis-garis medan magnetnya ke sini ya kan sesuai dengan aturan genggaman tangan kanan, maka di titik ini arah garis-garis medan magnetnya menuju ke kita. Ini B-nya ya. B disebabkan oleh Y. Maka saudara-saudara sekalian, ketika ada B ke sini, kemudian ada I-nya ke bawah ya, I-nya ke bawah nih, I pada X-nya ke bawah, maka akan ada gaya Lorentz arahnya ke kanan. Itu yang menyebabkan dia jadi tolak menolak ya. Jadi ini saya ulangi lagi ya, bagaimana cara Anda menggambar sehingga kawat ini tolak menolak. Nah, pertanyaannya berapa besarnya gaya tolak menolak per panjangnya ini? Maka F per L, ya kan, yaitu mu0, I1, I2 per 2pi A, ya kan? Atau dengan kata lain, K kali I1 kali I2 per A. Nah, kenapa kok ini F per L ya? Karena dia panjang per 1 kawat, ya, per 1 meter kawat. Maka karena L-nya 1, berarti gayanya itu K-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 7, ya kan? I1-nya berapa? Mana dia? I1-nya adalah 10, ya kan? 10 ampere. I2-nya itu adalah juga 10 ampere, masing-masing 10 ampere.
dan dia terpisah pada jarak 5 cm. Sehingga hasilnya ya berapa tuh? Berapa hasilnya? 200 dibagi 5, 10 ya. Kali 10 pangkat minus 5 Newton. Atau dengan kata lain dia 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Coba dicek, benar apa enggak? Iya Pak, benar Pak. Ya, jadi ini. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 Newton, arahnya dia saling menjauh. Ya, jadi anak sekalian, seperti itu ya cara kita menentukan ya dua buah kawat sejajar berarus listrik akan mengalami arah gaya Lorentz-nya kemana dan bagaimana cara menghitung atau cara mencari besar gaya Lorentz-nya. Jadi gaya Lorentz persatuan panjang ini kita rumuskan seperti ini. Atau dengan kata lain dia K kali I1 I2 per A. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mau nanya Pak, itu yang 2 kali pangkat 10 min 7 itu selalu begitu Pak nilainya atau bagaimana? Ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 7 itu tetapan ya, maka nilainya selalu begitu ya. Nah, berasal dari mana dia? Dari ini, dari mu 0, sebenarnya rumusnya mu 0 per 2 pi A. Nah, mu 0 ini kan 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya, tetapan untuk magnet per 2 pi. Ya, jadi ini kita coret, maka dia jadi 2 kali 10 pangkat min 7. Ini jadi K. Ya, jadi konstanta yang kita gunakan di sini, ini saya kasih warna yang biru nih. Jadi konstanta itu sebetulnya nilainya dari mu 0 per 2 pi. Ya, mu 0-nya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 2 pi, maka nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Ini konstanta untuk menghitung medan magnet ya, bisa untuk menghitung medan magnet, bisa juga nih untuk konstanta yang dipakai untuk menghitung gaya Lorentz. Jadi nilainya memang segitu. Oke, ada lagi? Cukup ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa kita pahami dengan baik sehingga ini berguna bagi kita untuk nanti ketika menjawab soal-soal terkait dengan gaya Lorentz.